Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Sebelumnya, perkenalkan namaku Nurfitia Ramadewi dari kelas 11 Pesana 2, nomor absen 27. Di sini, saya akan membahas materi bagian ke-1, Pancasila unit kedua, yaitu penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dan materi bagian kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, unit keempat, yaitu studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Sebelum memasuki pembelajaran, kalian tentu masih ingat materi sebelumnya bukan? Tentang bermain peran rapat sidang BPUPK. Sekarang kita masuk ke materi bagian pertama, unit kedua, yaitu tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Siapa sih yang di sini nggak tahu Pancasila? Ya benar, Pancasila adalah dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Lalu, apa maksud Pancasila sebagai dasar negara? Maksud dari Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi landasan utama atau pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila sendiri adalah dasar negara yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa. Pancasila berisikan 5 sila yang mempunyai nilai yang harus ditanamkan dan diterapkan dalam konteks berbangsa. Lalu, bagaimana penerapan 5 sila dalam Pancasila, terutama dalam konteks berbangsa? Mari kita pelajari satu persatu. Nah, teman-teman, pada tanggal 23 Maret 2023 yang lalu, para biksu melakukan ritual tudong menuju Candi Borobudur untuk memperingati Hari Raya Waisak. Ritual tudong merupakan perjalanan ritual para biksu yang dilakukan dengan berjalan kaki ribuan kilometer. Ritual ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Bahkan, banyak masyarakat yang membantu dan mendukung dengan memberikan makanan dan minuman serta tempat istirahat untuk para biksu. Selain itu, banyak pula masyarakat dari agama yang berbeda turut menjaga biksu saat melaksanakan ritual tudong. Sikap masyarakat Indonesia kepada para biksu merupakan salah satu contoh dari penerapan Pancasila. Menurut kalian, sikap masyarakat tersebut merupakan penerapan Pancasila yang keberapa ya? Yap, benar sekali. Sikap masyarakat Indonesia kepada para biksu yang melakukan tudong adalah penerapan sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa berisikan nilai-nilai ketuhanan, memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, di sini saya mempunyai gambar dengan kalimat seperti ini. Pemandangan yang udah jarang kita saksikan di zaman sekarang, yaitu anak muda menundukkan badan ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Menurut kalian, benar atau tidak sih? Perilaku menundukkan badan ketika melewati orang tua adalah salah satu perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang itu mempunyai adab dan menghormati orang lain. Hal ini sesuai dengan bunyi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga perilaku tersebut menunjukkan salah satu contoh dalam penerapan Pancasila sila kedua. Contoh lain dalam penerapan sila kedua yaitu saling mencintai, menghargai, dan menghormati sesama manusia. Misalnya, tidak melakukan perundungan, diskriminasi, ujaran kebencian, serta kekerasan. Oleh karena itu, mari kita jaga persatuan dan saling menghargai orang lain dimanapun kita berada. Apalagi, kita sebagai generasi yang sudah apa-apa menggunakan teknologi, seharusnya menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mempersatukan bangsa. Bahkan, Presiden juga mengajak untuk menjaga iklim keteduhan dan kesejukan di media sosial. Tidak jarang, media sosial membawa toksik, membawa racun seperti hoax dan ujaran-ujaran kebencian yang justru menimbulkan perpecahan. Berdasarkan kasus tersebut, kita sebagai masyarakat Indonesia perlu menerapkan nilai dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab,
yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang dipegang oleh bangsa Indonesia sejak dahulu, yaitu manusia adalah makhluk yang berbudaya, beretika, dan beragama. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa tak hanya berhenti pada sila pertama dan kedua. Kita juga harus menerapkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia pada kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana ya contoh penerapan ataupun pengamalan sila yang ketiga dalam konteks berbangsa? Sekarang ini banyak sekali mode fashion yang diikuti oleh anak-anak muda, dari mode layering, pop-up color, hingga mode simple. Hal ini juga berdampak pada banyak anak muda yang suka membeli pakaian, aksesoris, hingga sepatu untuk di-mix and match pada gaya berpakaian mereka. Bahkan, saat ini toko online sangat diminati karena dapat membeli barang seperti pakaian dari dalam dan luar negeri. Tetapi, meskipun sudah membeli barang dari luar negeri, membeli produk lokal dalam negeri merupakan salah satu yang bisa kita lakukan untuk mencintai tanah air. Mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri adalah salah satu bentuk memajukan perekonomian negara. Hal ini sebagai salah satu penerapan dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh lain dalam penerapan sila ketiga dalam konteks berbangsa seperti menempatkan kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta bangga menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita membahas tentang penerapan sila keempat dan kelima dalam Pancasila. Sila keempat dalam Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut kalian, bagaimana ya penerapan sila keempat dalam konteks berbangsa? Apakah kalian pernah mendengar tentang rapat paripurna DPR RI? Rapat paripurna DPR RI adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI. Rapat paripurna DPR RI merupakan salah satu contoh dalam penerapan sila keempat. Rapat paripurna merupakan contoh di mana suatu keputusan diambil melalui musyawarah. Dalam rapat paripurna terdapat beberapa etika dan tata tertibnya seperti menghargai dan menghormati saat orang lain sedang berbicara. Nah, kalian juga bisa mengadakan rapat atau musyawarah untuk menghasilkan keputusan di lingkungan kecil seperti rapat OSIS atau rapat Karang Taruna. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks berbangsa. Pasti sebagian dari kalian mempunyai kartu ini, bukan? Ya, benar sekali. Kartu ini merupakan kartu dari program JKN KIS, Jaminan Kesehatan Nasional. Kartu Indonesia Sehat merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dari sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam hal ini yakni pemenuhan hak rakyat Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup yang dibangun melalui jaminan sosial. Program JKN KIS meningkatkan kualitas hidup sehat manusia Indonesia dengan memberikan akses finansial kepada seluruh rakyat Indonesia agar memenuhi kebutuhan mendasar mereka di bidang kesehatan. Keberadaan program ini telah membuka kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, dari kalangan penerima bantuan iuran hingga pemilik perusahaan dengan iuran yang terjangkau. Apalagi dalam program ini menerapkan prinsip gotong royong, karena iuran yang dibayarkan akan diberikan kepada peserta JKN KIS yang sedang sakit. Sehingga hadirnya program ini menjadikan seluruh masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa memperdulikan kedudukan. Pancasila bukan hanya sekedar simbolis belaka, tapi juga sebagai arah dan pandangan dari bangsa ini. Sehingga kita harus mewujudkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Unit 4, Studi Kasus Pelanggaran Norma dan Regulasi. Apa sih itu norma dan regulasi?
Norma dan regulasi adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, organisasi, atau kelompok masyarakat untuk mengatur perilaku, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun jenis-jenis norma yang harus kalian ketahui. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma kesusilaan. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma agama adalah suatu panduan yang berisi tentang nilai-nilai moral dan etika terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai ajaran agama yang dianut mereka masing-masing. Contoh pelanggaran norma agama: tidak menghormati orang yang sedang beribadah, memaksa kepercayaan atau keyakinan orang lain, serta tidak beribadah. Norma kesopanan adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Contoh pelanggaran norma kesopanan yaitu menggunakan kata-kata kasar atau tidak pantas dalam percakapan, menerima sesuatu dengan tangan kiri, hingga berisi saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Norma kesusilaan adalah suatu peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan sebuah akhlak hingga dapat membedakan perilaku yang baik dan buruk. Adapun contoh pelanggaran norma kesusilaan yaitu berani melawan orang yang lebih tua, menyerobot antrean, dan tidak mengatakan maaf ketika salah. Norma hukum adalah kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau yang mewakili dari masyarakat di wilayah tertentu. Bagi siapapun warga negara yang tidak mematuhi norma-norma yang telah disepakati, maka akan mendapatkan hukuman. Di bawah ini beberapa contoh pelanggaran norma hukum, yaitu melanggar lalu lintas, pencemaran nama baik, dan melakukan pelanggaran hak cipta. Jenis-jenis pelanggaran regulasi yaitu: pertama, penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Kedua, pelanggaran penyiaran program TV nasional Indonesia. Ketiga, penyimpanan dana bos atau korupsi. Kenapa sih kita harus menaati norma dan regulasi? Yang pertama, menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Sanksi apa sih yang akan didapatkan jika kita melanggar norma dan regulasi? Yang pertama, hukuman penjara sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kedua, hukuman mati atas kejahatan yang dapat mengancam negara. Contohnya, berupa pembunuhan berencana atau terorisme. Ketiga, hukuman sanksi sosial, di mana kita akan dijauhi oleh orang di sekitar lingkungan kita. Kenapa sih kita harus menaati norma dan regulasi? Yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Yang kedua, mencegah terjadinya perselisihan. Yang ketiga, mampu mewujudkan kedamaian dan ketertiban. Contoh pelanggaran norma dan regulasi. Bentuk pelanggarannya melanggar lalu lintas. Contohnya menerobos lampu merah dan tidak mengenakan helm SNI. Regulasi yang dilanggar,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 287 ayat 2 menerobos lampu merah. Pasal 291 ayat 1 dan 2 tidak menggunakan helm SNI. Sanksi pelanggaran yang didapat yaitu dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda 500.000. Kedua, dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda 250.000. Di sini saya mempunyai cuplikan film pendek yang menceritakan tentang contoh pelanggaran norma. Mari kita lihat bersama-sama video berikut. Halo Win, iya udah siap. Ya sekarang keluar. Tasya! Winda! Cok, gimana Cok ini? Ada nggak Cok? Cok, oh ada. Mana kuncinya Cok? Gandeng. Lurus ke? Ah. Ada dua. Lurus. Kayaknya ada nggak beres deh. Win, motor hilang Win. Tas, kemana tas? Jatuh Win. Nggak ada Win, motor aja Win. Tas, gimana tas? Win, tolong,
bagaimana kejadiannya? Tadi saya mau keluar, udah pulang rumah tiba-tiba kosong. Oh, ciri-cirinya bagaimana? Ini pas saya ada fotonya. Kenapa teh? Rumah saya kemalingan. Oh tadi teh pas saya lagi ngelewat ada 2 cowok di depan rumah teteh, cuma saya kira saudaranya. Enggak. Kayaknya itu deh Pak, tadi cowok berdua, yang satu rada tinggi, yang satu standar sih. Kayaknya orang sekitar sini juga deh. Haus beli minum ke warung. Bu, Ya, Bu, tahu gak kalau motor yang di depan itu punya siapa? itu kayaknya motor pemuda yang ada di kamar 3 deh. Oh iya Bu, makasih. Ada apa? Kalian ikut saya ke kantor polisi. She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, 'cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory, and I can't help. Nah, teman-teman, tadi adalah contoh video pelanggaran norma. Nah, kita sudah mempelajari materi studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Pada kehidupan sehari-hari, kita tak luput adanya aturan-aturan yang ada. Karena dengan adanya aturan, kita menjadi lebih tertib. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Thanks for watching.